Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi belajar servis laptop dari nol khusus bagi pemula. Dan semoga sedikit ilmu ini nantinya dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman sekalian. Oke kawan-kawan, di sini saya jelaskan poin-poin pentingnya saja langsung biar tidak kelamaan. Pada materi awal ini kita akan belajar mengenal tentang kapasitor. Pertama, simbol kapasitor dalam skema. Ini simbol kapasitor dalam skema ini seperti ini. Ini simbolnya kapasitor yang non-polar atau yang tidak memiliki kutub positif maupun kutub negatif. Ini simbol kapasitor bipolar yang mempunyai simbol positif dan di sini negatifnya. Bentuk fisiknya kapasitor pada motherboard seperti ini. Sebentar. Nah, ini bentuk fisik kapasitor yang non polar. Ini bentuk fisiknya dalam motherboard itu seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jelas tidak ya videonya? Ini seperti ini. Dan yang ini adalah kapasitor polar yang mempunyai kutub positif. Ini bentuk fisiknya dalam motherboard seperti ini, dan dalam bentuk skemanya seperti ini. Nah, bisa dipahami ya. Dan kapasitor dikodekan di dalam skema maupun di dalam motherboard biasanya ditulis dengan kode C. Dan di motherboard juga ditulis dengan kode C juga, ini seperti ini. Kode jelas ya. Ini C, ini C, berarti kapasitor. Jelas ya kawan-kawan. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini kapasitor polar dan ini kapasitor non polar. Dan cara mengukurnya untuk hasil yang akurat dilepas ya, kapasitor dilepas dari motherboardnya. Kita kasih contoh, tadi sudah saya lepas. Bentar. Ini pertama, selektor multitester, kita pilih yang ada simbol diodanya ya, atau kalau punya teman-teman yang ada buzzernya ya dipilih yang ada buzzernya. Cara mengukurnya yang polar ya, yang polar itu yang seperti ini. Ini yang seperti ini. Ini polar, yang ini non polar. Ini yang polar. Cara mengukurnya ini diingat-ingat ya kawan. Bolak-balik harus ada angka atau nilainya sebentar, kemudian turun lagi ke angka 1 atau putus. Ini angka 1 ini kan menandakan putus sebelum prop ini prop merah dan prop hitam tidak digabungkan. Ini kan nilai angkanya 1. Kalau kita gabungkan angkanya kan berubah di sini ya, di sebelah kanan menjadi angka 1. Kalau di sini artinya berarti jalurnya nyambung. Nah, kalau di sini berarti kan
ini putus ya, tidak ditempelkan. Ini caranya. Bolak-balik harus ada angka atau nilainya sebentar lalu kembali lagi ke angka 1 atau putus. Ini caranya. Nah, kembali lagi ke angka 1. Kita balik harus sama, harus ada nilainya sebentar lalu putus atau kembali ke angka 1 lagi. Nah, ini putus ke angka 1 lagi. Dan yang ini sama ini. Nah, ini sama seperti bentuk fisiknya seperti yang ini. Ini yang mempunyai kutub positif dan kutub negatif. Ini yang bipolar ya. Ini bentuknya sama seperti ini. Ini tadi sudah saya lepas. Ini sama cara mengukurnya, bolak-balik harus ada angka atau nilainya sebentar lalu kembali lagi ke angka 1. Ini ya sebagai contoh. Ada angka kemudian kembali lagi ke angka 1. Kita balik juga harus sama, harus ada nilainya sebentar kemudian kembali lagi ke angka 1. Kalau yang non polar yang tidak memiliki kutub negatif maupun kutub positif seperti ini bolak-balik wajib tidak mengeluarkan nilai atau harus tidak ada nilainya atau angkanya. Nah, kelihatan ya. Nah, ini kita balik juga sama, kita balik. Nah, ini harus wajib tidak ada angkanya. Kita balik. Nah, ini. Nah, demikian teman-teman cara mengukur kapasitor nonpolar maupun dan kapasitor polar. Dan satu lagi, ini prinsip pemasangannya. Kalau yang polar ini, yang non polar seperti ini, prinsip pemasangannya boleh bolak-balik, tidak masalah. Tapi kalau yang ini yang ada simbol positifnya, yang mempunyai kutub positif, ini tidak boleh terpasang terbalik. Begitu teman-teman ya. Demikian sedikit penjelasan dari saya tentang kapasitor ini. Semoga bermanfaat, dan nanti pada materi berikutnya kita sambung mengenal tentang resistor ya. Ini habis kapasitor, resistor. Nanti kita jelaskan di video berikutnya, insya Allah ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.